Ini gawas Benzaro dengan tipenya BZ-HG1001. Oke, untuk yang OHA sekarang sih kebanyakan giginya gigi serong ya. Ini masih gigi rata. Kita cek jumlah bearingnya. Bearingnya tertulis di sini 9. Kalau dari di spek tulisnya 9+1. Nah, bagian kiri goyang-goyang. Ini nggak boleh goyang begini. Jadi menimbulkan gap. Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra BK Pancing. Hari ini kita bahas rel gawas lagi nih. Kita pernah bahas rel gawas tapi size-nya agak besar. Nah, sekarang gawas yang ini nih gawasnya lebih kecil. Ini gawas Benzaro dengan tipenya BZ-HG1001. Sini ada. BZ-HG1001. Berarti ini high gear. High gear rasionya 6.3. Ini bisa dipakai buat main slow jigging. Sebelumnya kita pernah bahas kan yang size lebih besar. Nah teman-teman kalau mau ngeliat yang size sebesar size berapa ya? 2000 berarti? 2001. Nah sebelumnya kita bahas yang Benzaro size 2001. Teman-teman kalau mau lihat yang 2001 tinggal lihat link di atas. Sekarang kita bahas yang kecil, yang size 1000-nya. Oke, saya udah cari di internet data-datanya karena nggak ada boxnya. Kita udah catat, saya udah catat. Ini rel harganya sekitar 2 jutaan, lumayan hemat sih. Terus ini WTF aluminium spool, dia bodinya spool metal, betul, bodi full metal, dia one way clutch, berarti dia pakai one way bearing. Terus ada bearingnya jumlahnya 9+1, berarti ada 9 bearing dan 1 bearing one way. Totalnya jadi ada 10 bearing. Nanti kita cek bener apa enggaknya. Berberatnya kalau di keterangan spesifikasi tertulis 510 gram. Oke, kita langsung timbang aja. Ya teman-teman, katanya beratnya 510 gram kalau saya lihat cek di web, tapi kalau kita langsung pakai timbangan ini berarti 403 gram. 403 tuh. Jadi ini bedanya cukup jauh nih, sepertinya ada perbedaan ini dari yang size 2000-nya di deskripsi tidak dirubah. Saya lihat sih dari marketplace ya. Jadi berarti 510 gram, tapi ternyata 403 gram. Bedanya hampir 100 gram lebih di selisihnya. Dan katanya mas terakhir 15 kilo. Nanti kita coba cek di double drag atau enggak. Gear ratio 6.3 betul. Dengan rel harga 2 jutaan cukup oke ini ya. Nanti kita akan cek semua dan kita akan buka. Dan teman-teman, ini rel dari customer, ini ada problem. Jadi kalau dragnya kita kena tension, kita posisi strike, relnya jadi berat. Nah biasa ini bearingnya korosi, penyakit rel overhead. Bearing di bagian bearing utamanya yang untuk di bagian pinion gearnya itu korosi, seringnya di sana. Nanti kita bongkar dan kita cek langsung. Oke, buat teman-teman yang punya rel ini bisa sebagai video ini mudah-mudahan bisa sebagai review teman-teman untuk membeli rel overhead. Dan jika teman-teman ada yang problem juga ada cara memperbaiki maintenance-nya, tinggal ikuti langkah-langkah di video berikut ini. Oke, kita langsung aja kita bongkar. Ya teman-teman, sekarang kita bongkar. Jadi kita buka dulu dari penutup sini, cover untuk tension knob nih ada covernya. Kunci seperti kampak ini kalau teman-teman nggak ada, teman-teman bisa pakai uang logam. Udah bisa buka. Oke, sekarang kita langsung ke buat body. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pakai beng plus ini. Kalau pakai beng plus ini saya kurang bagus ya, karena untuk tenaganya kurang bagus, mengencangnya lebih bagus pakai kunci L atau pakai kunci bintang. Teman-teman, buat body sudah kebuka. 1, 2, 3, 4, 5 cabut, keluarkan. Ini kita buka bagian clicker partnya ini nih, clicker gear clickernya, bengkes juga ada 4 baut, 1, 2, 3, 4. Oke, setelah buka gini kita tinggal ada beng plus lagi, tinggal kedongkan aja. Nah teman-teman, korosi, kita ambil ringnya di sini. Ada ring spacer. Teman-teman bisa lihat ini bearing-bearing sudah korosi nih.
Oke, sekarang kita buka handle AC-nya. Kita buka pakai kunci 12. Ada bearing penjaga bearingnya, dia pakai kunci obeng plus lagi nih penjaganya. One-way clutch, bearing. Nah, teman-teman, ini bearing yang sebelah korosi nih, bearing utamanya kita buka dulu. Di sini dalamnya seperti ada bushing nih. Ada bushing, kita buka dulu bushingnya. Oke, sudah terbuka. Bagian spool, bearingnya, bearing kecil. Ya teman-teman semua, kita lihat sini semua bagian kita udah buka semua bagian kita udah buka. Karena ini pada korosi nih, dilihat dari warna coklat-coklat begini nih, kita akan cuci dulu. Habis cuci baru kita akan saya jelaskan satu-satu dan kita cari part yang rusak. Ya teman-teman, ini gawas Pensaronya kita udah buka semua nih, kita udah cuci. Sekarang kita cek satu-satu komponennya. Kita dari bodi dulu. Dia dari bodinya full metal ya, bahannya jenis duralium, tapi di anodize lagi nih, jadi warna hitam dan ada warna gold, warna tembaga nih ya, warna copper. Di bagian spool juga aluminium, dia washer dragnya Carbon Tech kiri kanan, dia double drag, ada kiri dan kanan. Oke, dan cukup penuh, dan Carbon Tech ini kuat untuk pengeremannya. Sama untuk material pinion gearnya, main gearnya semua sama, masih berbahan stainless, bagus ini. Tapi ini giginya masih gigi rata ya teman-teman. Saya prefer ke gigi serong untuk gear OH gini akan jauh lebih bagus. Kalau ini masih gigi rata, ini seperti accurate ya, giginya masih gigi rata nih, masih gigi lurus, giginya rata nih. Pinion gigi masih gigi rata. Oke, untuk yang OH sekarang sih kebanyakan giginya gigi serong ya. Ini masih gigi rata. Oke. Komponen lainnya, plat-platnya semua juga stainless. Platnya, ringnya, bearingnya stainless. Bagian gear-gear dalamnya. Oke, semua sudah full metal. Sekarang kita cek jumlah bearingnya. Bearingnya tertulis di sini 9. Kalau dari di spek terusnya 9 plus 1. Berarti adanya ada 9 bearing plus 1 one way. Oke, sekarang kita hitung bearingnya. Dari bearing utama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke teman-teman, bearingnya lagi ada di knop nih, 8 dan 9. Berarti jumlah bearingnya sesuai. Dia untuk sistem stopnya menggunakan 2 piece one way bearing nih. Jadi bushingnya panjang, one way bearing ada 2 nih pakainya. Ini untuk bagian stopnya dia pakai one way bearing, dia nggak ada gear locking, nggak ada mekanisme locking, hanya ada one way bearing aja. Coba oke, semua kita udah bahas. Sekarang kita lihat problemnya. Ini rel tadi kita tambah drag berat. Sekarang kita cek semua bearing. Ini bearing di main gear, masih bagus bearingnya. Ini yang di ujung one way bearing, ini masih baik keadaannya. Bearing di spool
masih bagus. Bearing di spool masih bagus. Ini ukurannya 5/11/5. Yang di frame juga masih bagus. Ini yang di bagian tension knob ada bearing juga, ukuran 5/11/5 juga masih bagus. Ya, problemnya teman seperti saya bilang di bagian di bearing utama ya, di bearing pinion gear kita ngomong ini selalu korosi. Ini size-nya 7x22x7. Oke, ini aja yang korosi, dan kita ganti bearing dan kita akan grease ulang dan kita rakit kembali. Oke, kita cari dulu bearingnya. Oke teman-teman, sekarang kita pasang lagi. Ini bearing yang korosi saya udah siapkan. Cara gantinya ini ukuran 722x7. Kita pakai bearing standar Jepang, ini pakai NTN punya nih. Oke, sekarang kita pasang. Kita pasang selesain dulu ya bagian gearnya ya. Saya pakai drag grease di komponen bearingnya ini karena ini bahannya teflon, jadi supaya melindungi dari korosi, jadi lebih tahan korosi. Oke, ini drag grease teman-teman bisa dapetin di mitra bengkel pancing, di Tokopedia, di Shopee dan Bukalapak. Saya olesin di bagian bearing sini karena rentan korosi, seperti ini nih bearing aslinya. Saya olesin ke semua bagian. Pasang dulu. Sekarang kita cek dulu, ini bearing handle kiri. Kita masuk dulu handle kiri. Ya, begini posisinya di atas. Jadi teman-teman mesti perhatiin handle kiri. Bagian yang rata ini di sebelah kiri saya. Kita masukkan. Oke. Ini ada bearing 9/17/5 masih bagus kondisinya. Kita kasih drag grease saja. Sudah terpasang. Di sini ada bautnya, ada baut penjaga bearingnya. Yang plus. Oke, teman-teman, nanti main gearnya sini ada goyang, ada otek nih. Asnya diam tapi ada goyang. Kita akan perbaiki dulu nih, nggak boleh goyang begini, harus ngepres. Teman-teman, saya pakai cokak meja. Ini goyang nih. Nah, nggak boleh begini nih. Teman-teman, ini aksnya ini kita udah jepit pakai 3 fix. Nah, bagian kiri goyang-goyang, ini nggak boleh goyang begini, jadi menimbulkan gap. Oke, sekarang kita press dulu. Biasanya bautnya kendor. Nah, ini nggak goyang nih. Goyang kan? Jadi baut ini kendor. Oke. Teman-teman, lihat lagi di bagian bearing pinion gear ini, di bawahnya tuh ada sejenis busing ganjel. Ya, kita masukin aja biar nggak lupa. Tunjuk perhatian, sini ada bearing dalam, masukin ke dalam. Oke. Sekarang kita masukin main gear utamanya. Saya pakai blue grease, teman-teman bisa cari blue grease di Tokopedia, di Bukalapak kita juga ada jual blue grease. Ini blue grease saya pakai untuk gear-gear OHA yang agak kasar ya. Ini masuknya agak kasar untuk OHA. Saya prefer pakai grease yang agak kental sedikit. Untuk di bagian bodinya tipis-tipis saja, boleh untuk mencegah korosi, supaya air laut nggak menempel juga bisa. Tapi yang terutama adalah di giginya. Masukkan. Di bagian bawahnya ada bearing lagi juga, main gear yang paling ujung 6, 12, 4. Kondisi juga masih baik. Kita tinggal bersihkan. Masukkan. Saya kasih bearing drag grease di sini supaya air nggak masuk ke bagian bearingnya. Ini ada ring sebenarnya bushing teflon. Ada ring 2 piece. Slot untuk masuk ke handle nih. Bentuknya seperti oval. Masukkan. Kita pasang bautnya. Oke, kita kencang dulu. Frekuensi 12. Teman ini bisa putar dengan ringan handle-nya. Dia nggak boleh otek nih. Kita mesti cek nih, nggak boleh otek. Ya teman-teman, kita bagian sini nih kita udah pasang kencang, tapi ini masih goyang-goyang gini nih. Saya nggak suka goyang begini, kurang presisi. Jadi kita akan bikin ring teflon supaya ini presisi dan rapat. Oke, kita selesaikan dulu.
Ya teman-teman, tadi kan goyang-goyang tuh, saya coba cek ternyata goyangnya dari sini nih. Jadi di slot bearing ini nih goyang nih. Oke, slot bearing ini goyang. Jadi saya akan ganjel pakai ring teflon. Ini ring teflon dibikin. Ukurannya dalamnya 9, luarnya size 12 mili. Jadi bearing kita keluarkan dulu. Kita masukkan ring teflonnya dalam. Sekarang bearing kita kasih grease lagi. Bagian bearing juga kita kasih grease lagi. Kita pasang ringnya. Ada ring 2 biji yang metal, ada juga ring teflonnya bagian atas. Baru bagian handle-nya. Oke, yang oval ini slot handle kita masukkan. Akan buat handle kita pasang. Oke teman-teman, sekarang teman-teman cek, lihat nih nggak ada goyang sama sekali, udah kencang. Kencang lagi. Nah, sudah kencang, bisa berputar dengan ringan dan nggak ada otek nih. Ini udah nggak ada otek lagi, dan sudah berputar ringan. Nah, intinya itu. Oke. Sekarang kita rakit bagian spool. Bagian spool kita cek dulu bagian washer dragnya. Saya pakai grease MBP juga. Oke, semua sudah. Ya teman, ini di bagian shaftnya saya pakai yellow grease. Bagian per-pernya, bagian shaft-shaftnya saya pakai yellow grease untuk bagian sini. Teman-teman perhatikan urutannya, dia ada ring tipis satu, ada ring tipis, masuk dulu, per, baru ringnya agak tebal, baru bearingnya 5/11/5. Nah teman-teman perhatikan kalau bearing ini karena untuk free spool dia harus diputar ringan. Saya nggak pakai yellow grease, saya nggak pakai blue grease juga, saya pakai oil pan untuk pelumasan di bagian spool. Dan ini relatif terlindung di bagian spool, di dalam dia, jadi nggak gitu kena air. Oke, kita masukkan ke bagian yang ada bautnya, bagian gear clicker. Oke, sama juga urutannya, kita dari bearing dulu. Ini bearing spool 5/11/5, kita masukkan. Ring yang tebal, per, ring yang tipis. Ini part washernya posisi seperti ini, daringnya dia ada bautnya juga, ada apa, ada gear kecilnya. Kita kasih yellow grease. Ini bagian gearnya ada masuk juga sekalian. Teman-teman lihat, kita rakit dulu. Kita kasih grease. Ya teman-teman, ini kita kasih blue grease di bagian pinion gearnya dan plat washernya udah saya grease ini. Kita langsung masukin aja. Oke, nah, bisa free spool dengan ringan. Sekarang tinggal kita masukin deh. Ini kita masukkan pelan-pelan. Nah, kita tekan sini. Posisi di free kita baru kita masukkan knocknya ini ke bagian yang cegloknya, ke bagian cowok, ke bagian ceweknya. Oke, ke bagian yang ada dotnya. Nah, masuk, dia bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Oke, sini ada bearing lama, ukuran 5/11/5 juga. Kita kasih grease, kita kasih oil pan, masukkan, kita tekan. Sekarang teman-teman lihat, perhatikan di sini ada ring 2 piece nih. Masukkan dulu ringnya sampai masuk. Oke, ada ring 2 biji. Sekarang kompres, langsung kita kencang. Oke, sekarang kita tambah kencang lagi. Ya teman-teman, lihat spoolnya sudah bisa berputar dengan ringan. Kita tambah drag-dragnya, ini bisa berputar. Oke, sekarang kita pasang tutup lagi. Kita pasang ini lagi gear clickernya. Gear clicker ada baut 4, pasang lagi bautnya. Ya teman-teman, perhatikan di frame body ini, cover frame ini ada bearing juga sama 5/11/5, bearing spool juga nih. Kita kasih oil.
Oke, nah, kita masukkan aja. Sekarang kita pasang lagi buat 5 biji bodi buat frame. Ya teman, ada satu baut yang palanya kurang bagus ya. Ini gampang slack. Udah bagus, kita ganti aja bautnya, baut 2 milinya. Kita langsung ganti pakai baut bintang yang lebih enak kuncinya ya. Oke, ini sudah. Pasang tutup lagi, cover tutup tensionnya. Oh jangan lupa teman-teman, di sini kita kasih grease nih. Ini gampang masuk air juga. Kita kasih grease untuk menutup bearing. Baru kita masukkan cover. Oke, teman-teman, ini rel gawas Benzaro BZHG 1001-nya kita udah rakit kembali. Tadi teman-teman sendiri udah lihat cara bongkar dan pasangnya. Kita ada saya urutan pelan-pelan. Yang penting-penting seperti ada ringnya, ada bearing-bearingnya, urutannya. Ya, teman-teman tinggal ikutin video aja pelan-pelan, pasti bisa. Tadi yang rusak ini bearingnya satu, bearing pinion gear 7227, sama ada satu baut body nih yang udah nggak bagus, palanya udah nggak bagus. Saya gantikan pakai baut yang lain. Ini bautnya size 2 mili. Nah teman-teman lihat sekarang relnya sudah enak, sudah bagus kembali. Kita free spool ya, free spoolnya normal, sisi strike full, strike normal. Nah, ini juga nggak ada goyang, nggak ada jeda. Nah ini kalau gear-gear ini nih, kalau gigi satu arah bisa menimbulkan suara seperti ini, sama seperti accurate, dia gigi masih satu arah, jadi ada sedikit suara tapi masih oke, masih normal dan berputar ringan. Oke, ini clickernya juga naik, clicker berfungsi, free spool berfungsi. Ya teman-teman, ini rel dengan harga 2 juta cukup oke ya. Dengan 2 juta dia kita bisa main slow jigging. Ini kapasitasnya direkomendasi sih PE 2,5. Ini PE 2,5 bisa masuk 300 meter. Kalau kita pakai PE 2 bisa masuk 400 meter. Ya teman-teman, sampai sini dulu video kali ini mengenai gawas Benzaro. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Dan pertanyaan silahkan diajukan di kolom komen. Oke teman-teman, salam strike.